Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kita ketemu lagi di channel Wahyudi Math. Kita belajar matematika sampai pusing karena orang pusing orang thinking. Nah teman-teman, hari ini kita akan bahas materi tentang persamaan garis sigung dan garis normal kurva ya. Nah ini adalah salah satu dari aplikasi turunan ya, aplikasi turunan. Sebenarnya kalau teman-teman semua sekarang kelas 12, ini di kelas 11 sudah pernah dibahas ya, di aplikasi turunan juga sama. Cuman sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana jika fungsinya bentuknya adalah fungsi trigonometri ya. Nah, langsung aja kita saksikan, ini dia persamaan garis sigung dan garis normal kurva. Oke teman-teman, sekarang kita mulai pembahasannya. Kita akan mengingat lagi konsep dari persamaan garis sigung kurva itu seperti apa dan persamaan garis normal kurva itu seperti apa ya. Jadi gini, kalau kita punya sebuah kurva, ini misalkan kurva trigonometri ya, kurva trigonometri, garis singgung kurva itu adalah yang seperti ini. Nah, ini adalah garis singgung kurva teman-teman. Jadi garis singgung kurva ini ada menyinggung di satu titik di sini. Nah, ini disebut dengan titik singgung, teman-teman. Titik singgung. Ya. Ini biasanya kita tulis sebagai titik, misalkan titik P gitu ya, X1, Y1 gitu. Nah, kemudian yang merah ini kita sebut dengan yang namanya garis singgung ya, garis singgung kurva. Nah kemudian kalau garis normal seperti apa? Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung dan melalui titik singgung tersebut, teman-teman. Jadi ada garis yang tegak lurus dengan garis yang merah ini, tapi melalui titiknya sama di sini gitu. Yaitu garis ini dia, ya. Wah, mencong dikit, nggak apa-apa, sinilah. Nah, jadi dia melalui titik singgung sama di Px1,1, cuman tegak lurus dengan garis singgung. Nah, gitu dia. Nah, jadi yang biru ini disebut dengan garis normal. Nah, gitu teman-teman. Lalu apa hubungannya persamaan garis singgung atau garis normal ini dengan turunan? Nah, jadi teman-teman, ketika kita punya sebuah garis singgung gitu ya, tentu di sini punya gradien gitu ya, ada yang namanya gradien. Nah, gradien garis singgung inilah gradien garis singgung, atau kita tulis dengan MGS gitu ya. Gradien garis singgung itu sama dengan turunan dari si fungsinya di titik X1, di absisnya nih, di X1-nya ini ya. X1-nya ini. Jadi nilai absis dari titik singgung ini akan sangat berpengaruh sekali untuk menentukan gradien garis singgung ya. Nah, jadi ini dia hubungan antara persamaan garis singgung dengan turunan ya, dengan turunan. Oke, nah sekarang itu kan garis singgung. Kalau misalnya garis normal gimana? Kalau garis normal kan katanya tegak lurus nih, tegak lurus. Berarti gradien garis normal kalau kita kalikan dengan gradien garis singgung itu sama dengan -1 gitu. Maka gradien garis normalnya bisa kita tulis -1 per F aksen X1, turunan pertama dari fungsinya, kemudian kita masukkan nilai absis dari titik singgungnya gitu. Nah, ini dia. Oke, nah sekarang ini kan baru gradiennya nih, baru gradien. Terus untuk mencari persamaan garisnya gimana? Untuk mencari persamaan garisnya, kita akan masukkan ke rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 gitu ya. Nah, ini dia. Oke, nah apa itu X1 Y1? Jadi X1 Y1 itu adalah titik singgungnya, titik singgung. Kemudian M itu adalah gradien
ya. Jadi teman-teman, kalau kita mau mencari sebuah persamaan garis, ya mau itu persamaan garis normal, persamaan garis singgung, atau persamaan garis apapun, yang paling penting adalah kita harus tahu gradiennya, dan kita harus tahu absis dan ordinat dari titik yang dilalui gitu. Kalau misalkan kita mau cari persamaan garis singgung, berarti kita harus tahu absis dan ordinat atau x dan y dari titik singgung tersebut gitu teman-teman ya. Nah sekarang coba kita mainkan di contoh soal yang pertama. Nah ini dia. Yuk kita kerjakan sama-sama. Persamaan garis singgung kurva y sama dengan cos 2x di titik yang berabsis pi per 3. Oke, jadi di sini kita punya sebuah fungsi ya. Fungsinya itu adalah y sama dengan cos 2x, yang dicari adalah persamaan garis singgung di x sama dengan pi per 3. Nah, jadi ini absisnya udah tahu teman-teman ya. Jadi ingat, kalau kita mau cari persamaan garis singgung, tadi kita harus punya apa tadi? X1, Y1, dan M ya. X1-nya kita udah punya, cek. Kemudian Y1-nya, untuk mencari Y1 berarti si X-nya ini tinggal kita masukkan aja ke Y, gitu ya. Berarti kalau kita mau cari ordinat atau Y, gitu ya, kita substitusikan X-nya pi per 3 ke kurva. Hasilnya adalah Y sama dengan cos 2 kali pi per 3 itu 60 ya, 60 derajat. Berarti sama dengan cos 120 derajat, maka kita dapat Y-nya sama dengan min setengah ya. Oke, sekarang kita dapat Y-nya, cek. Lanjut, kita langsung mencari gradiennya ya, cari gradien. Kita tahu teman-teman, rumus gradiennya itu tadi adalah M itu sama dengan F aksen X1 ya. Jadi kita harus tahu dulu dong F aksennya. Dari mana F aksen? Turunkan Y-nya gitu ya. Nah, di sini kita punya Y sama dengan cos 2x, maka turunannya berarti Y aksen sama dengan min 2 sin 2x ya. Nah, baru si X1-nya yang pi per 3-nya ini kita masukkan ke dalam turunannya. Maka F aksen pi per 3 itu sama dengan min 2 sin 2 kali 60 derajat tadi ya. Berarti sama dengan min 2 kali sin 120 derajat. Maka hasilnya adalah min 2 kali setengah akar 3. Jadi min akar 3 ya. Nah, ini adalah gradiennya. Kita udah dapat juga, cek. Oke, sekarang kita masuk ke finishing touch-nya. Kita mainkan persamaan garisnya. Persamaan garis singgungnya itu adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 ya. Nah, ini dia rumus dari persamaan garis. Ya, kita mainkan. Kita masukkan berarti Y min Y1-nya kita dapat berapa tadi? Ini ya. Y1-nya min setengah ya, berarti jadi plus setengah sama dengan M-nya adalah yang ini min akar 3 dikalikan dengan X min X1-nya, yaitu adalah pi per 3 tadi. Oke, berarti hasilnya adalah Y sama dengan min X akar 3 ditambah pi per 3 akar 3 dikurang setengah. Nah, inilah persamaan garis ini ya. Apa ini bisa disederhanakan lagi? Monggo, kalau misalnya mau coba disederhanakan, tapi sudah sampai sini pun sudah cukup lah ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Yuk, ini dia. Persamaan garis sin kurva Y sama dengan sin 2x tambah x bergradien 2 di kuadrat 1. Gimana caranya? Kita tulis dulu di sini Y sama dengan sin 2x plus x. Nah, kita ingat lagi tadi kalau kita mau cari persamaan garis, kita harus punya X1, Y1, dan M ya. Udah tahu di sini apa ya? Gradiennya. Oh, gradiennya udah cek. Berarti ya. Berarti kita harus cari apa dulu nih? X1 atau Y1? Kalau Y1 berarti kita harus tahu X1-nya dulu gitu ya. Karena nanti dari X1 dimasukin ke fungsinya atau kurvanya dapatlah Y1.
Maka yang harus kita dahulukan adalah kita mencari X satunya, gitu ya. Pertama adalah cari nilai X1 atau absis titik singgungnya. Gimana caranya? Kita manfaatkan yang ada, yaitu apa? Gradien, ya. Kita tahu bahwa gradien itu adalah f aksen X 1, gitu ya. Maka boleh kita tulis di sini adalah turunan dari ini sin 2x tambah x, berarti adalah 2 cos 2x plus 1, gitu ya. Dan ini kalau kita masukkan x1 ke sini, maka kita dapat 2 cos 2x1 tambah 1 sama dengan 2, ya. Karena ini kan gradien nih, gradiennya 2, gitu kan ya. Maka nanti kita dapat 2 cos 2x1 sama dengan 1, berarti cos 2x1 sama dengan setengah, gitu. Nah, berapa cos yang setengah? Cos yang setengah berarti nanti x-nya adalah 30 derajat ya. Karena kan cos yang setengah itu kan 60. 2 kali 60, 2 kali berapa jadi 60, maka x1-nya adalah 30 derajat. Ada nggak yang lain? Ada, ya. Cuman kan yang diminta adalah di kuadran 1, gitu. Oke, cos 2x1 sama dengan setengah. Nah, sekarang kita akan gunakan persamaan trigonometri, teman-teman. Ini ya. Di sini kita akan dapat cos 2x1 sama dengan, kita pilih cos 60 ya. Kan setengah sama dengan cos 60. Maka 2x sama dengan 60 ditambah k kali 3 60, gitu ya. Atau 2x sama dengan min 60 ditambah k kali 3 60, gitu. Berarti di sini x-nya sama dengan 30 ditambah k kali 180. Untuk k-nya 0 maka x-nya adalah 30. Untuk k-nya 1 maka x-nya adalah 210 dan seterusnya, berarti makin besar ya. Oke, yang diminta adalah kuadran 1. Berarti nanti di sini kita dapat bahwa x-nya adalah yang 30, teman-teman. Oke, coba di bagian yang kedua, apakah ada yang memenuhi? Ini x sama dengan min 30 ditambah k kali 180 ya. Untuk x-nya, untuk k-nya 0, maka kita dapat x-nya min 30. Untuk k-nya 1, kita dapat x-nya adalah 150. Untuk 2 berarti 330 dan seterusnya ya. Oke, nah ini berarti udah nggak ada kuadran 1 ya, berarti tidak memenuhi di bagian sini. Maka x-nya sudah pasti adalah 30 derajat, gitu ya. Atau boleh kita tulis pi per 6 ya. Jadi kesimpulannya di sini kita tulis, jadi kesimpulannya x-nya adalah pi per 6. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita mainkan apa yang belum tadi. Ini udah, x-nya udah ketemu, cek. Yang selanjutnya adalah kita akan cari y-nya. Cari nilai y. Nah, cari nilai y gimana? X1-nya tadi dimasukkan ke sini, gitu ya. Maka jadi y sama dengan sin 2 kali 30 derajat ditambah pi per 6 ya. Nah, hati-hati teman-teman, kalau pi, nilai pi tidak di dalam trigonometri, tidak di dalam sin atau cos atau tangan, maka kita supaya aman kita gunakan pi saja, gitu ya. Kita gunakan pi saja, dan ini jangan diganti jadi 180 ya kalau di luar trigonometri, gitu. Ini jadinya sin 60 derajat. Nah, ini boleh diganti 30. Kenapa? Karena 30 ini adalah angka di dalam sin, gitu, di dalam trigono, gitu. Jadi nanti boleh kita ubah menjadi ditambah pi per 6. Ini berarti adalah setengah akar 3 ditambah pi per 6. Oke, sekarang masukkan ke persamaan garisnya ya. Ke persamaan garisnya. Persamaan garisnya adalah y min y1. Y1-nya berarti tadi, oh ini ya, y1-nya ini tadi berarti setengah akar 3 ditambah pi per 6, jangan lupa dikurungin, sama dengan, dari sini dulu, nah dia m gradiennya adalah 2 tadi ya, dikalikan dengan x min pi per 6, gitu ya. X1-nya kan ini ya, per 6, berarti y min setengah akar 3 min pi per 6 sama dengan 2x min pi per 6. Kalau kita pindah ke sono, jadi y sama dengan 2x
sorry, ini pi per 3 ya, atau 2 pi per 6 lah gitu. Pindah ke sini, jadi nanti ini min pi per 6, ini ada min 2 pi per 6, berarti sisa tinggal min pi per 6, kemudian ditambah setengah akar 3. Nah ini dia, gitu teman-teman. Ini adalah persamaan garisnya ya. Oke, jadi intinya teman-teman, kalau kita mau mencari persamaan garis singgung atau garis normal ya, ini yang paling penting, kita harus tahu 3 ini nih, X1, Y1, dan gradiennya. Lanjut, nah kita masuk ke contoh soal yang agak uedian ya. Gimana nih uediannya, kita lihat. Nah, persamaan garis normal sekarang. Kurva Y sama dengan tangen kuadrat X di titik berordinat 3 pada kuadran 2. Mantul. Kita tulis dulu di sini kurvanya adalah Y sama dengan tan kuadrat X ya. Di sini kita udah tahu ordinatnya. Berarti kita tulis dulu nih, ada rimbonnya, ada X, ada Y, ada M. Ordinat itu adalah Y. Berarti Y-nya ada, cek. Kita cari X-nya sekarang. Ya. Cari X-nya. Berarti kita gunakan ordinatnya ini gitu. Apakah perlu diturunkan dulu? Tidak usah gitu. Karena kalau yang diturunkan itu adalah untuk mencari gradien. Maka langsung aja kita tulis bahwa tan kuadrat X1 itu sama dengan 3. Maka tan X-nya sama dengan akar 3. Plus minus akar 3 ya. Nah, karena kuadran 2 berarti kita ambil tan X-nya yang min akar 3. Kira-kira berapa X yang tangannya min akar 3 di kuadran 2? Maka jawabannya adalah 120 ya, 120 derajat. Atau boleh kita tulis 2 pi per 3. Nah ini adalah X1 nya. Oke, sekarang kita mainkan gradiennya. Cari gradien ya. Berarti untuk mencari gradien, kita akan melalui gradien garis singgung dulu ya, yaitu f aksen X1. Nah, f aksen X1 ini berarti kalau kita turunkan tangen kuadrat X ini jadi 2 tangen X kali sekan kuadrat X. Nah, gitu ya. Karena turunan dari tangannya itu sendiri. Kalau kita masukkan 60 derajat nih, 90 derajat. 120 derajat, maka jadinya adalah 2 tangen 120 derajat dikali sekan 120 derajat kuadrat gitu ya. Nah, berarti sama dengan 2 kali min akar 3 dikalikan dengan sekan 120, itu berarti kan 1 per cos 120 ya, di kuadrat. Cos 120 itu adalah setengah, min setengah kalau dibalik jadi min 2 dikuadratin 4, jadinya 2 kali min akar 3 kali 4 sama dengan min 8 akar 3. Nah ini dapat gradiennya, tapi jangan tenang dulu, ini gradien garis singgung. Gradien garis normal itu adalah min 1 per min 8 akar 3. Minnya coret, hasilnya adalah 1/24 akar 3. Kalikan sekawan ya, akar 3 berapa? Oke, ini adalah gradien garis normal. Sekarang kita masuk ke finishing touch-nya. Ini X-nya udah dapat, cek M-nya juga udah dapat. Ya, kita masuk ke persamaan garisnya. Garis normalnya masukkan ke rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oke, sekarang kita mainkan teman-teman Y min Y1. Y1 nya itu adalah, mana tadi Y1 nya? Oh ini dia, 3 ya. Y1 nya 3 sama dengan M nya itu kita ambil yang ini, 1/24 akar 3 dikalikan dengan X min X1 nya 2 pi per 3 ya. Maka di sini kita dapat nanti Y sama dengan ini kalikan di sini berarti 1/24 X akar 3, ini kalikan ke dalam sini, nanti jadinya adalah min 1
1/36 pi ditambah 3 ya. Nah, ini dia persamaan garis normal ya. Jadi sebenarnya konsepnya mudah, tapi karena fungsinya bentuknya trigonometri jadi mungkin agak sedikit merepotkan ya. Nah, itu aja mungkin tentang persamaan garis singgung dan garis normal kurva, terutama di kurva atau fungsi trigonometri. Sampai ketemu lagi di part berikutnya tentang fungsi naik turun. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Wahyudi Math supaya nanti kalian dapat notifikasi updatean dari materi-materi pelajaran sekolah. Oke, selamat belajar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.